Ya pemirsa, Lansto kali ini berjudul Kok Masih Ada Delay, dan bersama kami sudah hadir narasumber Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bapak Suprasetyo. Ya, serta sudah hadir juga Wakil Ketua Harian dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Bapak Sudaryatmo. Dan sebelum membahas fenomena delay lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berita berikut ini. Keterlambatan jadwal penerbangan atau delay terjadi lagi pada akhir pekan lalu. Selain 5 rute milik Lion Air yang jadwal terbangnya di Bandara Soekarno-Hatta tertunda, sejumlah rute lainnya di beberapa bandara juga terkena imbasnya. Salah satu penyebab delay para Lion Air adalah overlay atau proses melapisi ulang aspal runway di Bandara Juanda Sidoarjo. Karenanya juga, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara untuk memperpanjang jam operasional agar overlay tak berimbas parah ke jadwal penerbangan di bandara lainnya. Selain Lion Air, setidaknya ada 3 maskapai penerbangan yang presentase ketepatan waktunya rendah. Periode Juli hingga Desember 2015, dari 15 maskapai berjadwal yang beroperasi di tanah air, terdapat 20,74% atau 73.950 jadwal penerbangan yang terlambat dari total 356.621 jadwal. Fenomena delay justru meningkat di masa sibuk seperti mudik lebaran tahun ini. PT Angkasa Pura II mencatat 10 maskapai yang paling sering delay dengan rata-rata puluhan keterlambatan jadwal keberangkatan maupun jadwal tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa delay masih terus terjadi? Bagaimana cara yang akan dilakukan Kemenhub untuk memperbaiki pelayanan maskapai-maskapai penerbangan yang ada di Indonesia? Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang penanganan keterlambatan penerbangan? Bukankah peringatan hingga 3 kali yang tidak diikuti perbaikan bisa berujung pembukuan izin operasional maskapai? Iya, kok masih delay? Itu pertanyaan kita semua ya, calon penumpang dan atau penumpang yang sudah siap untuk terbang, tapi terutama yang sudah marah-marah ya karena penerbangannya tertunda. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke Pak Pras. Selamat siang Pak Pras dan Pak Sudaryatmo. Mungkin ini kita berangkat dari kejadian di akhir pekan lalu seperti itu, ada pesawat yang memang delay ini sampai belasan jam. Sebenarnya mungkin bisa sekaligus dikonfirmasi alasan dari faktor yang menyebabkan pesawat itu delay. Sudah ada evaluasi Pak atau penyelidikan awal? Jadi penyebab delay ini ada berbagai macam. Yang pertama bisa dari prasarana, yaitu bandar udaranya sendiri. Kedua adalah sarana, pesawatnya sendiri. Ketiga SDM, ya. Dan keempat ini SDM dari maskapai atau dua-duanya bisa. Dua-duanya, ya. Yang keempat cuaca. Ya. Kemudian hal-hal yang lain yang mungkin di luar kuasa kita, karena bencana alam dan sebagainya. Kira-kira begitu. Itu kan force major ya Pak Praset ya. Cuman kalau yang terjadi kemarin itu sebetulnya apa penyebabnya Pak? Sudah dilakukan penyelidikan awal? Kita sudah melakukan investigasi awal. Penyebabnya ada prasarana. Jadi ada bandar udara yang sedang diperbaiki runway, landasan pacunya. Dan itu khusus untuk di Surabaya, pada jam 10 sudah ditutup. Maka kami, Kementerian Perhubungan, minta ditutupnya jam 12, supaya tidak mengganggu pergerakan pesawat udara, khususnya dari Surabaya. Yang kedua, ya ada kerusakan dari pesawat itu sendiri. Satu rusak itu mempengaruhi sistem dari jadwal penerbangan. Nah, karena pesawat yang sama dipakai juga di bandara yang lain sebetulnya kan? Ya. Menurut laporan saya kemarin dari maskapai tersebut ada 2 kerusakan. Ya. 2 kerusakan maksudnya 2 pesawat yang rusak Pak? 2 pesawat yang rusak. Satu yang kembali ke bandar udara atau RTB karena cuaca. Kita akan investigasi. Apakah ada penyebab lain, misalnya masalah gangguan di bandar udara, apakah ada orang yang menaikkan layang-layang sehingga mengganggu penerbangan. Tapi terkait tadi Pak Pras mengatakan ini sudah dikonfirmasi mungkin juga oleh maskapai bahwa mereka ada 2 pesawat mereka yang rusak. Ini artinya ketidaksiapan dari maskapai atau memang kerusakan itu terjadi kenapa di saat memang mereka harus menerbangkan para penumpang?
Jadi kerusakan yang dilaporkan ini pesawatnya besar ya. Jadi kapasitasnya besar, sehingga penggantinya kan pesawatnya tidak sebesar yang rusak. Oke. Kapasitas yang rusak sekitar 200 lebih, 250 sampai ya. Nah, sedangkan yang penggantinya di bawah itu kapasitasnya. Tentu akan ada keterlambatan dan sebagainya. Tetapi kita memperbaiki sistemnya. Kita perbaiki semuanya, mulai dari pengaturan lalu lintas udara, kemudian runway-nya sendiri. Landas pacu ini kalau tidak hanya panjang saja ya, yang kita perlukan, tetapi taxiway, ya, jalan keluar dari runway ini harus juga diperbaiki supaya begitu pesawat mendarat langsung bisa keluar runway. Di mana saja Pak, ini yang infrastrukturnya belum sebaik itu Pak. Artinya runway-nya bagus, taxiway-nya juga bagus. Artinya kalau banyak bandara yang seperti itu, ini sangat mungkin penundaan penerbangan itu akan terus terjadi kan artinya. Ini sistem kita perbaiki terus. Oke. Di mana saja? Seluruh bandara yang di seluruh bandara. Artinya di seluruh bandara saat ini kondisinya masih belum. Jadi begini, mulai dari pemberian slot ya. Pemberian slot ini harus mempertimbangkan kapasitas dari apronnya, kapasitas dari runway, dari taxiway-nya. Sehingga kalau terjadi satu delay atau satu mungkin ada keterlambatan, itu bisa mempengaruhi operasi yang lain. Karena itu mulai kita tata dari mulai prasarana, kemudian pengaturan lalu lintas udaranya, jadwalnya atau slotnya, jadwal penerbangan dan sebagainya. Dan ini untuk perbaikan salah satunya kalau terkait dengan prasarana di Juanda ada overlay dan informasinya adalah untuk melakukan overlay ini butuh waktu yang panjang seperti itu Pak, 38 bulan atau kurang lebih sampai 3 tahun. Nah, satu bandara saja untuk menyiapkan overlay-nya sebanyak itu, bagaimana dengan bandara lain juga? Akhirnya apakah ini juga bisa menjadi berdampak itu tadi akan banyak delay juga akhirnya yang terjadi? Jadi memperbaiki landas pacu ini kan juga harus perfect ya, tidak boleh masih basah sudah dipergunakan, nanti justru malah akan membahayakan keselamatan penerbangan. Jadi tentunya secara bertahap dan maintenance atau perawatan jangan sampai terlambat. Ini sudah kita atur supaya tidak terjadi delay yang berkepanjangan. Mas Daryatmo, tetapi yang sering mendapat sorotan tentunya yang punya pesawat banyak. Iya, kalau masalahnya kan gini Pak, kalau bandara itu nggak bisa kita ganti Pak, gitu kan? Bandaranya udah di situ dan pesawat memang harus ke situ gitu. Tapi kalau maskapai itu kita bisa ganti sebetulnya kan? Artinya kalau memang maskapainya sering melakukan hal-hal yang tidak dilakukan, misalkan mungkin ada pilotnya demo lah atau apapun, itu kan artinya maskapai itu ada yang salah gitu. Mas Daryatmo, gimana Mas? Ya, terima kasih. Ya, jadi bagi konsumen sebenarnya apapun penyebab delay itu impact-nya bagi konsumen sama. Cuma di sini yang jadi masalah adalah soal informasi tadi. Jadi kalau delay itu karena alasan misalnya tadi cuaca, sepanjang itu dikomunikasikan kepada konsumen, konsumen bisa maklum. Terkait keselamatan soalnya. Nah, di sini yang kadang-kadang tidak ada informasi ini kadang-kadang atau sering kali memang seperti itu sebetulnya selama tadi justru tadi beberapa kasus di mana konsumen emosi macam-macam itu karena dia membayar, dia cuma ingin mendapat informasi seperti orang ngemis kan gitu. Mestinya informasi tanpa diminta itu dikasih dong. Dia akan membayar. Konsumen itu membayar. Undang-undang perlindungan konsumen itu mengamankan bahwa konsumen berhak mendapat informasi. Kalau kita naik pesawat ya mendapat informasi. Kalau terlambat ya diumumkan nggak? Delaynya kapan? Sebabnya apa? Boleh nggak kalau saya katakan gini, sebetulnya mekanisme pemberian informasi terhadap calon penumpang itu sebetulnya nggak ada. Nah, ini yang atau ada tapi sebetulnya tidak dijalankan. Kondisi di lapangan adalah kondisi di lapangan itu kan konsumen berhubungan dengan petugas lapangan airline kan. Nah, ini kadang-kadang juga petugas yang di lapangan itu tidak punya kapasitas. Satu itu. Kemudian yang kedua, petugas yang lain yang dihubungi adalah petugas airport yang dia juga sebenarnya juga nggak punya kapasitas juga. Nah, ini juga menurut saya
menurut saya itu penting dipikirkan ke depan supaya setiap terminal itu ada otoritas penerbangan, Kementerian Perhubungan itu mestinya ada di terminal, sehingga ketika konsumen ada masalah gitu langsung berhubungan dengan regulator kan, kira-kira gitu loh. Regulator yang dia nanti akan mendisiplinkan operator kan gitu loh. Jadi informasi aja itu sebenarnya konsumen nggak minta macam-macam, informasi aja lah dulu kan gitu loh. Oke, Pak Praset, sebetulnya mekanisme untuk itu udah ada belum sih? Sudah, jadi Berjalan nggak? seluruh maskapai sudah punya SOP untuk menangani delay. Itu sudah ada semuanya, tinggal mereka melaksanakan saja. Oke, berarti itu dia tidak menjadi catatan. Hasil evaluasinya artinya sudah ada tapi belum dilaksanakan artinya kan? Ya, kalau mereka tidak memberikan informasi kepada masyarakat, ya tentunya menjadi pilihan nanti. Oke. Ya kan, menjadi pilihan. Kalau mengecewakan, ya masyarakat bisa memilih. Pak Praset. Mana yang milih yang tidak mengecewakan kan gitu. Kita jeda sebentar ya. Mas Daryatmo, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, Landstalk masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.